Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, terlebih lagi hari ini adalah hari libur awal tahun baru Masehi, biasanya banyak orang menghabiskan waktunya untuk berlibur. Kita pun berlibur secara syar'i, yaitu menghadiri taman surga. Taman surga itu adalah majelis ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan dari para ulama. Di antara keutamaan itu seperti disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, para ulama itu disamakan dengan pewaris para nabi. Yang tentu kita bisa pahami bagaimana dekatnya ulama dengan para nabi. Karena itu maka para ulama itu dicintai penduduk langit. Masyarakat atau komunitas baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ataupun yang ada di lautan itu memintakan ampun buat para ulama-ulama apabila mereka meninggal dunia dan mereka melakukan itu sampai hari kiamat. Bahkan dikatakan pula orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang bagus tentang agama itu dianggap sebagai orang yang telah diberikan kebaikan yang besar. Dan di dalam hadis Nabi juga disebutkan umat pilihanku itu kata Nabi adalah para ulama. Nah, dari perkataan-perkataan Nabi ini kita bisa simpulkan bahwa ulama itu mempunyai keutamaan. Ulama itu mempunyai kedudukan yang mulia. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang syafa'atul ulama'i wa tabdiluhum 'alal ubbad. Syafaat para ulama serta keutamaan mereka dibandingkan para ahli ibadah. Untuk menjelaskan tema ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini mengutip berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa sumber pengetahuan di dalam Islam itu adalah wahyu, Quran dan sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah. Setelah itu baru aqwalus sahabah, perkataan para sahabat, kemudian para ulama dan seterusnya. Artinya ketika penulis kitab ini merujuk kepada hadis-hadis Nabi, karena tingkat kekuatan informasi itu adalah kuat. Yang pertama, wa Abu Syekhi wa Dailami an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Imam Ad-Dailami, yang keduanya ini merupakan kolektor hadis, meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas, yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala sirat." Apabila ijtama'a berkumpul, al-alimu orang yang alim, wal 'abidu orang yang ahli ibadah, 'ala sirat di atas jembatan. Berarti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ada peristiwa-peristiwa penting yang pasti kita akan lalui. Yang pertama kali kita akan berkumpul di padang mahsyar. Setelah itu ada yaumul hisab, perhitungan. Semua amal perbuatan kita di dunia itu akan dihitung. Dan di situ tidak ada ketidakadilan, semuanya adil. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyepelekan kebaikan yang kecil. Karena itu akan dijadikan investasi akhirat kita dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat ketika berada di jembatan yang disebut dengan as-sirat. Itu kata Nabi, kalau seandainya bertemu atau berkumpul orang yang ahli ilmu dengan orang yang ahli ibadah, maka qila lil abidi, dikatakan bagi orang yang ahli ibadah, udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatik. Ada perkataan yang muncul saat itu kepada orang yang ahli ibadah, apa? Udkhulil jannata, masuklah engkau ke dalam surga. Wa tana'am bi ibadatik, dan raihlah kenikmatan karena ibadah-ibadah yang kamu kerjakan pada saat di dunia. Cukup sampai di situ. Wa qila lil alim, tapi dikatakan bagi orang yang berilmu pada saat ketika berada di jembatan as-sirat, apa? Kif huna, berhenti kau di sini. Apa yang terjadi? Fashfa liman ahbabta, engkau bisa memberikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Jadi beda tuh Pak. Kalau orang ahli ibadah langsung disuruh masuk surga, nikmati semua ibadah yang kau kerjakan di dalam surga. Tapi bagi orang yang berilmu, pada saat ketika berada di surat, di jembatan itu, malah Allah memberikan peluang kepada dia, kesempatan kepada dia untuk memberikan syafaat. Kepada siapa? Syafaat kepada orang yang dicintai. Kira-kira kalau Bapak nanti diberikan hak memberikan pertolongan, kira-kira siapa yang Bapak tolong tuh? Bingung tuh. Apakah istri kita, apakah bapak kita, atau ibu kita, atau anak kita? Kita bingung tuh. Tetapi ada peluang, kesempatan diberikan Allah kepada orang berilmu untuk memberikan syafaat. Fa innaka la tasfa' li ahadin, kamu hanya memberikan syafaat kepada orang lain, atau tidaklah engkau memberikan syafaat kepada orang lain illa syufi'ta, kecuali engkau akan diberikan oleh Allah syafaat. Faqama maqamal anbiya, maka orang alim itu kedudukannya sama dengan seperti para nabi. Maksudnya apa? Para nabi itu bisa memberikan syafaat. Karena orang alim itu warasatul anbiya. Nanti kita akan jelaskan apa itu syafaat. Kita lanjutkan hadis kedua, wal khatib an Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib, kolektor hadis, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u tsumma al-ulama'u tsumma syuhada'u. Yang bisa memberikan syafaat nanti, atau yang pertama memberikan syafaat nanti pada hari kiamat itu adalah pertama para nabi. Satu. Tsummal ulama, kemudian para ahli ilmu, para ulamanya. Tsumma syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Yang dimaksud mati syahid ini mati di dalam peperangan. Bukan mati syahid karena melahirkan. Bukan mati syahid karena tenggelam di lautan. Bukan mati syahid karena tertimpa reruntuhan gedung misalnya. Itu dianggap mati syahid. Tetapi mati syahid yang disebut di sini adalah mati syahid karena
peperangan. Kenapa? Karena bebannya itu lebih berat ketimbang orang yang mati tenggelam, ketimbang perempuan yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Itu dianggap juga mati syahid. Nah, sekarang kita bisa dapat informasi berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat itu adalah para nabi, para ulama, orang yang mati syahid. Apa itu syafaat? Syafaat itu dari bahasa Arab syafa'. Syafa' itu artinya memberikan pertolongan. Maka syafaat itu artinya pertolongan. Pada saat ketika kita berada di alam akhirat, pada saat hari perhitungan, maka kita perlu pertolongan. Itu yang disebut dengan syafaat. Nanti Allah memberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Tetapi pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un." Katakan ya Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syafaat itu milik Allah, tetapi Allah nanti akan berikan syafaat ini kepada orang-orang tertentu. Nah, salah satunya adalah siapa? Para ulama. Selain para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, para ulama, serta orang yang mati syahid, ada lagi yang bisa memberikan syafaat. Apa itu, Pak? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada pembacanya. Kepada pengamalnya. Iqra'ul Quran, kata Nabi, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat buat orang-orang yang ashabnya. Siapa? Pembacanya, pengamalnya, dan penghafalnya. Maka selain ketiga kategori yang disebutkan oleh Nabi yang bisa memberikan syafaat pertolongan pada saat hari kiamat nanti, nah salah satunya adalah Quran. Quran bisa memberikan syafaat sebelum orang itu masuk ke dalam neraka. Sebelum orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu, Pak. Jadi orang yang baca Quran, Quran itu akan membantu dia nanti, akan menjadi juru bicaranya. Anda bisa bayangkan tuh betapa hebatnya Quran. Sampai-sampai pada saat ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, Quran itu berkata kepada Allah, "Aku ada di dalam bagiannya, bagaimana bisa dibakar di dalam neraka?" Makanya Nabi suruh kita setiap hari baca Quran. Bukan cuma membaca Quran, tapi mempelajari isi kandungannya. Bukan cuma membaca dan mempelajari, tapi mengamalkan semua isi kandungannya. Itu yang disebut dengan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Jadi istilah yang dipakai sebenarnya bukan hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran. Dia baca, dia hafal, dia pelajari isi kandungannya, lalu kemudian dia amalkan isi kandungannya. Karena semua ilmu pengetahuan agama Islam itu rujukannya adalah Quran. Maka kalau kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, lalu kita amalkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Maka syafaat itu yang artinya adalah pertolongan, itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan syafaat uzma. Syafaat uzma itu artinya syafaat yang terbesar. Siapa yang bisa memberikan syafaat terbesar? Itu Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada umatnya. Bahkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatnya itu bisa diberikan nanti pada akhirnya
syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nggak usah khawatir, Pak. Insya Allah nanti kita umatnya kalau berpegang teguh kepada ajarannya, cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan dong. Harus dibuktikan. Anda cinta sama seorang, Anda harus buktikan cinta Anda itu bentuknya apa. Cara ngukurnya gimana? Maka kalau kita cinta sama istri kita, ukurannya apa? Pertama, kita selalu mengatakan, aku cinta kepadamu. Kan begitu, Pak? Saya sayang sama engkau. Itu ucapan. Lalu apa lagi? Semua keinginannya dipenuhi. Itu kalau cinta sama istri. Apapun yang diminta, dipenuhi. Meskipun saya menyeberangi samudra, meskipun saya memetik bintang-bintang di langit, kan begitu dulu. Menyelam di samudra mencari mutiara, akan aku lakukan. Sampai muncul lagu dangdutnya tuh. Kan ada itu, sampai seperti itu. Sama kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mana bukti cinta? Maka dibuatlah indikatornya. Indikator itu artinya tanda Anda cinta atau tidak. Apa? Yang pertama selalu menyebut Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Banyak berselawat kepada Nabi. Yang kedua, banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Misalnya membaca Barzanji, membaca Maulid Ad-Dibai, Azab, Simtud Duror, Ad-Diya Ulami, dan lain sebagainya. Itu bagian dari cinta. Tapi cinta yang sebenarnya kepada Nabi adalah Anda mematuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Hadir di majelis ilmu ini. Ini salah satu bukti cinta Anda kepada Rasulullah adalah Rasul suruh kalau ketemu taman-taman surga hadiri. Apa itu taman surga? Majelis ilmu, majelis zikir. Kita hadir. Berarti kita sudah diukur sebagai salah satu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, otomatis insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi yang punya syafaat uzma, Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain enggak. Jadi ada ada sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti kata Nabi, di akhirat seluruh manusia itu akan dikumpulkan di satu padang luas namanya mahsyar. Kata mahsyar itu tempat berkumpul. Kata hasyara itu berkumpul. Tempat berkumpulnya mahsyar. Maka disebut dengan padang mahsyar. Yang di situ kita menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan masa menunggu itu sangat panjang, sangat lama. Sementara matahari itu berada seolah-olah sejengkal di atas kita. Anda bisa bayangkan sejengkal. Seperti apa panasnya itu. Sehingga manusia, kata Nabi, itu benar-benar berada dalam puncak penderitaan yang sangat besar. Manusia berada dalam puncak kesedihan. Dan manusia itu berada dalam ketakutan. Saking takutnya mereka nggak peduli lagi dengan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Kata Allah, nanti hari akhirat seorang itu akan berpisah, tidak peduli lagi dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Tidak peduli lagi dengan bapak dan ibunya. Masing-masing mikirin diri sendiri, selamat nggak saya tuh? Anda bisa bayangkan betapa besarnya dan beratnya penderitaan pada saat ketika kita berada di padang mahsyar. Nah, dalam puncak ketakutan, kesedihan dan penderitaan tersebut, mereka nyari pertolongan. Pertolongan itu maksudnya syafaat. Mohon kepada Allah supaya pengadilan dimulai. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, matahari sejengkal di atas. Anda bisa bayangkan luar biasa panasnya, luar biasa penderitaannya. Tapi
tak satu pun dari para nabi yang dimintai tolong oleh umatnya itu berani memohon kepada Allah supaya pengadilan dipercepat. Dari siapa? Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Enggak ada yang berani minta sama Allah supaya pengadilan itu dipercepat. Kenapa? Karena semuanya takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya akan mendatangi tempat di bawah arsy, langsung bersujud kepada Tuhanku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Kata Allah, mintalah, maka semua permintaanmu akan kuberi. Kenapa? Karena Rasulullah makhluk yang paling dicintai Allah. Allah cinta kepada Nabi, apapun permintaan Nabi akan dipenuhi. Itu cinta itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah mengatakan mintalah engkau, maka semua akan diberi, dan mintalah syafaat, maka kamu akan diberikan syafaat. Maka Nabi kemudian berkata, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi, dan ini luar biasa, Nabi masih ingat umatnya. Saya minta syafaat. Kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, syafaatku buat orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Siapa yang melakukan dosa besar? Ya salah satu di antara kita. Banyak kita melakukan dosa. Apakah dosa kecil maupun dosa besar. Maka mudah-mudahan kita minta sama Allah supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain syafaat besar itu, ada juga syafaat yang disebut dengan syafaat sugro. Apa itu syafaat sugro? Syafaat sugro itu tadi syafaat yang Allah berikan, Allah izinkan. Buat tadi itu siapa? Orang berilmu Al-Quran. Siapa lagi? Orang yang mati syahid. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan la wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Siapa orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat? Tentu informasi dari Nabi dong. Siapa-siapa aja. Nabi mengatakan, awwalu man yashfa' yaumal qiyamati al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Para nabi, para ulama, dan orang yang mati syahid. Yang dimaksud dengan ulama ini bukan ulama su ya. Apa itu ulama su? Ulama jahat. Ulama jahat itu maksudnya apa? Ulama jahat itu orang yang diberikan ilmu oleh Allah, tapi ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia. Misalnya dia diberikan ilmu, lalu dia sampaikan kepada masyarakat jamaah. Pada saat menyampaikan, dia bikin tarif tuh Pak. 15 juta. Kalau enggak 15 juta, saya enggak datang. Nah, itu termasuk ulama usu tuh. Ulama dunia orientasinya. Dan banyak terjadi kan? Dalam masyarakat kita tuh banyak sekali yang seperti itu. Atau orang yang menggunakan ilmunya berdasarkan pesanan. Pesanan. Misalnya, coba ente buat fatwa hukum, yang fatwa itu tujuannya untuk melegalkan yang menjadi programnya dia. Dulu ada tuh, pada zaman dulu, majelis ulama diminta fatwanya untuk melegalkan keluarga berencana, Pak. Dulu, majelis ulama nggak mau saat itu. Kenapa? Karena dipimpin saat itu oleh orang yang memang benar takut kepada Allah, ulamaul akhirah. Kenapa? Karena keluarga berencana dengan menggunakan vasektomi itu dan tubektomi, tahu nggak maksudnya vasektomi? Itu diharamkan. Maka mereka, para ulama kita, tidak membolehkan.
Sama juga dulu pada saat zaman dulu minta supaya diberikan fatwa boleh mengucapkan selamat Natal juga sama, ditolak. Salah satunya Buya Hamka. Buya Hamka kita tahu ulama yang luar biasa hebatnya dan ulama yang benar-benar orientasinya akhirat, maka dia tolak. Meskipun di situ ikhtilaf para ulama, tetapi kita bisa belajar bahwa ulama-ulama yang benar itu pasti akan menolak kebatilan. Beda kalau ulama pesanan. Coba ente buat nih, cari dalilnya. Malah ada yang mengatakan mau yang halal atau yang haram. Tuh. Pakai pilihan, ada menunya, Pak. Yang halal ini nih dalilnya, yang haram ini dalilnya. Luar biasa. Yang dimaksud ulama yang bisa memberikan syafaat bukan ulama-ulama yang seperti itu. Ulama usu. Tapi ulama akhirat. Ulama yang orientasinya adalah akhirat. Itu yang bisa memberikan syafaat. Nah, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya ulama bisa memberikan syafaat. Kepada siapa? Bisa kepada orang yang dicintainya. Siapa? Bisa jamaahnya. Kalau ditanya berapa orang, saya nggak tahu berapa orang. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan syafaat. Semakin banyak, semakin bagus. Makanya kalau ada haul para ulama, Pak, nih haulnya tuh. Kalau bisa kita hadiri sebagai bentuk cinta kita kepada ulama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Makanya tidak heran kalau banyak orang-orang Nahdlatul Ulama itu mereka selalu mengadakan haulnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari ini ulama akhirah. Maka supaya bisa mendapatkan syafaat mereka, mereka kemudian cinta kepada ulama itu. Yang berikutnya adalah wa huwa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan fadlul alimi ala ghairihi kafadlin nabiyyi ala ummatihi. Kata Nabi, keutamaan orang alim dibandingkan orang yang tidak alim, atau orang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu, itu kata Nabi kafadlin nabi, seperti keutamaan seorang nabi dibandingkan dengan umatnya. Mana yang lebih mulia, nabi atau umatnya? Nabi, jelas. Ini dikiaskan, dianalogikan orang berilmu dibandingkan orang tidak berilmu, itu seperti nabi dengan umatnya. Berarti kita yang berilmu misalnya itu disamakan dengan para nabi. Maqamal anbiya, menduduki posisi seperti para nabi. Kenapa? Yang pertama, warasatul anbiya, sebagai pewaris nabi. Yang kedua, bisa memberikan syafaat kepada jamaahnya atau orang-orang yang dicintainya, sama dengan para nabi memberikan syafaat. Wa huwa aidan, hadis Nabi juga dari Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bersabda, akrimul ulama, muliakan para ulama. Kenapa? Fa innahum warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulah, berarti dia telah memuliakan Allah dan telah memuliakan Rasulnya. Maka karena ulama itu punya posisi yang sangat penting tadi, Pak, seperti pewaris para nabi, juga bisa memberikan syafaat, maka tugas kita sebagai orang yang belajar dengan ulama itu adalah menghormati para ulama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghormati para ulama supaya kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau tidak ada ulama, kita nggak akan bisa ngaji tuh. Kita nggak kenal huruf Al-Quran. Kita nggak ngerti bagaimana sholat. Kalau tidak ada ulama, kita berada dalam kegelapan. Makanya ulama itu sangat penting. Karena sangat penting, kita harus jaga tuh para ulama. Kita harus muliakan para ulama. Nah, salah satunya adalah Anda kalau di hadapan para ulama-ulama akhirat,
bukan ulama su, harus tawadu di hadapan para ulama, jangan so tahu. Apalagi sampai menguji, mengetes kemampuan ulama. Baru anak TK sudah nguji dosen perguruan tinggi. Kan lucu kan? Ada yang modelnya seperti itu. Saya uji nih. Kira-kira benar nggak dia ulama nih? Itu jangan, Pak. Di hadapan para ulama Anda harus bersifat tawadu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tawadhu liman tu'allamuna minhu atau tu'allamuna minhu. Hendaklah kalian rendah hati, tawadu. Kepada siapa? Kepada orang yang kalian diajarkan ilmu. Termasuk guru-guru ngaji kita tuh, Pak. Bapak dulu kan masih kecil ngaji enggak? Ngaji Quran tuh, abatasa. Apa? Ada pengajian apa itu dulu? Sekarang kan sudah Iqra atau qiraati kan? Dulu kita ngaji tuh setengah mati tuh. Alif fata'a, apalagi alif kasroi, alif doma'u, a, i, u. Saya masih ingat itu, Pak. Bayangkan kita ngaji itu sampai seperti itu, benar-benar matang tuh. Nah, guru yang ngajarin kita, Pak, itu kita muliakan. Kalau bukan karena dia, Anda nggak ngerti ilmu atau huruf Al-Quran. Kita malah salah. Yang kita muliakan orang lain yang nggak ngajarin kita. Penceramah misalnya, saya berikan contoh. Ini bukan saya menjelekan para penceramah, bukan. Kita ini kan kadang-kadang baru jadi panitia nih. Panitia maulid. Yang kita hormati guru kita. Padahal nggak pernah dia ngajari ilmu kepada Anda. Justru yang ngajari ilmu duduknya di bawah. Siapa? Guru-guru ngaji kita tuh, Pak. Duduknya di bawah. Yang kita panggil duduk di atas. Akan-akan Anda muliakan mereka, sementara yang ngajari kita kenal huruf, kita acuhkan. Kira-kira salah atau benar tuh? Salah, Pak. Justru mereka yang kita ajak di atas. Kenapa? Kita muliakan mereka. Kalau laulahum ma'alimna Al-Quran. Kalau tidak ada mereka, kita nggak akan kenal namanya Al-Quran dan kita nggak akan tahu bagaimana caranya sholat. Maka Nabi suruh kita tawadu kepada para ulama. Maksudnya apa? Anda di hadapan para ulama jangan memperlihatkan seakan-akan Anda tahu semuanya. Bahasanya so tahu lah. Nah, ada seorang, ini cerita ini tentang bagaimana adab para ulama-ulama kita terhadap gurunya. Ada seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal seorang ahli hadis. Ratusan ribu hadis dia hafal, Pak. Anda bisa bayangkan, ratusan ribu dia hafal berserta yang meriwayatkannya. Dan kita nggak temukan di Indonesia orang seperti Ahmad bin Hanbal. Kemampuan mengetahui hadis beserta periwayatnya atau sanadnya. Dia punya guru namanya Husaim bin Bashir Al-Wasiti. Dia belajar sama beliau selama 5 tahun. Ia berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya sama sekali tidak pernah meminta sesuatu kepadanya. Kenapa? Karena saya menghormati dia. Jadi dia mau minta aja dia nggak berani, Pak. Sama gurunya. Kenapa? Saking cinta dan hormatnya dia kepada gurunya itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Pak, ketika dia belajar dengan Imam Malik, gurunya, Imam Syafi'i ini, Bapak tahu siapa Imam Syafi'i? Pendiri mazhab Syafi'i. Ilmunya nggak usah ditanya. Kitabnya banyak dia tulis. Ketika dia belajar dengan Imam Malik, gurunya, seorang ahli hadis, ngarang kitab Al-Muwatta, yang luar biasa ilmunya. Dan Imam Syafi'i juga seorang ulama. Pada saat Imam Syafi'i membuka lembaran kitab untuk dibaca di hadapan Imam Malik tuh, kitabnya Pak di lembar tuh dibuka, memegang, dipegang, dibuka itu, buka lembaran-lembaran, itu dia buka lembaran itu bukan seperti kita membuka buku, prak 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 gitu kan. Dia lembut, satu lembut. Kenapa? Supaya tidak memunculkan suara. Yang suara itu khawatir didengar oleh Imam
Malik, dan Imam Malik merasa terganggu dengan suara itu. Anda bisa bayangkan bagaimana para ulama-ulama kita dulu pada saat belajar dengan gurunya seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman ini mengatakan, demi Allah, kata Ar-Rabi bin Sulaiman, aku tidak berani minum air selama Imam Syafi'i melihatku. Nggak berani dia minum. Kalau kita kan enggak. Guru kita panggil aja. Dari jauh kita teriakin, Ustadz, Ustadz. Tuh, bayangkan. Ini Imam Syafi'i punya murid Ar-Rabi bin Sulaiman, seorang ulama besar. Pada saat ketika dia mau minum, nggak jadi minum kalau Imam Syafi'i ngelihat kepada dia. Kenapa? Karena ihtiram, takrim, dan ta'zim kepada Imam Syafi'i. Penghormatan kepada Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini punya guru namanya Hamad bin Sulaiman. Imam Abu Hanifah ini pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu berkembang di Asia Selatan, Asia Tengah. Jadi Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, itu mazhabnya Hanafi. Asia Tengah, Bukhara, Uzbekistan, Tajikistan, itu atau Afghanistan, itu mazhabnya adalah Hanafi. Sama dengan Turki juga mazhabnya Hanafi. Punya guru namanya Hamad bin Sulaiman. Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah menyelonjorkan kakiku. Apa sih bahasanya? Kaki di apa namanya? Nyelonjor kan? Selonjor. Nyelonjorkan kakiku menghadap rumah guruku. Bukan menghadap gurunya, rumahnya. Misalnya nih rumahnya di sana nih. Saya nggak berani melonjorkan kaki saya tuh menghadap rumah guru saya tuh. Imam Abu Hanifah. Padahal kata Imam Abu Hanifah, jarak rumahnya dengan rumah gurunya itu sekitar 7 langkah kaki. 7 langkah kaki. Jaraknya dekat, tetapi bahasanya dianggap tetanggaan. Dia nggak berani tuh melonjorkan kakinya menghadap ke rumah gurunya. Apalagi di hadapan gurunya, melonjorkan kaki. Makanya dalam Islam kalau kita berada di masjid, kaki kita makruh kita lonjorkan menghadap kiblat, Pak. Jadi kalau kita di masjid tuh jangan melonjorkan kaki. Kan kita sering tuh karena capek kesemutan kaki kita selonjorkan tuh adabnya enggak bagus. Sama dengan orang yang buang ludah di jendela masjid. Ini masjid kan ada jendela ini. Kalau ini nggak mungkin nih kalau buang ludah di sini. Mau buang ludah ke mana kan? Tapi ada masjid-masjid atau musola dulu itu kan jendela, luarnya ada ruang, tempat atau bahasanya seperti tanah. Kita buang ludah kita melalui jendela itu nggak boleh, itu nggak ada adabnya. Makanya memasuk masjid aja ada adab, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri itu ada adabnya. Masuk baca doa, keluar baca doa, duduk di masjid ada aturannya, itu luar biasa Islam. Itu yang pertama, di hadapan para ulama tawadhu. Jangan sombong, jangan membanggakan kita, diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian dari ikramul ulama adalah Anda harus doakan para ulama Anda, guru-guru Anda yang pernah ngajarin Anda. Doain. Jangan kita tidak mendoakan mereka. Di dalam sholat kita doain. Kalau bukan mereka, Anda nggak tahu apa-apa itu. Jadi doain, ya Allah berikanlah ampunan kepada guruku. Berikanlah kesehatan kepada guruku dan seterusnya. Doa yang baik-baik. Karena para ulama mereka itu sering mendoakan gurunya. Saya akan ceritakan ini. Yang cerita ini terkait dengan para ulama-ulama pendiri mazhab. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita mengenal ada 4 mazhab yang muktabar. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang keempat mazhab ini pendirinya salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Dia pernah berkata, aku tidak tidur
sejak 30 tahun yang lalu, melainkan aku pasti mendoakan Imam Syafi'i. Dan aku memintakan ampun kepada Allah buat Imam Syafi'i. Berapa tahun dia itu doa, Pak? 30 tahun. Anda bayangkan, Imam Ahmad bin Hambal itu seorang ulama besar, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Dan dia nggak pernah lupa mendoakan Imam Syafi'i selama 30 tahun. Setelah dia jadi gurunya, dia doakan selama 30 tahun. Sampai Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia. Pernah satu ketika ada putra dari Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya kepadanya, "Wahai ayahanda, engkau selalu mendoakan Imam Syafi'i. Sebenarnya seperti apa sosok Imam Syafi'i?" Kata anaknya terhadap bapaknya. Apa dia bilang? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Imam Syafi'i itu, wahai anakku, ibarat seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Lihatlah apakah kedua benda itu memiliki pengganti. Enggak ada. Artinya apa? Matahari, penting nggak matahari, Pak? Penting. Kalau nggak ada matahari, mati kita. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika menggambarkan sosok Imam Syafi'i, dia ibaratkan seperti matahari bagi dunia. Keberadaannya penting banget. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, seperti apa dunia ini? Dan memang iya. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, kita sholat bagaimana, Pak? Kita menggunakan mazhab Syafi'i. Nah, ini menggambarkan bagaimana pujian para ulama-ulama kita terhadap gurunya. Dia mendoakan dalam setiap tidurnya. Itu yang kedua, doain para ulama. Yang pertama adalah di hadapan para ulama, tawadu. Bahkan pada saat ketika kita mau bertanya kepada para ulama di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, itu minta izin dulu, Pak. Guru, boleh saya bertanya? Silakan. Baru dia mengajukan pertanyaan. Bahkan tidak boleh di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kalau zaman sekarang mungkin agak sulit itu kita terapkan. Apa? Melihat wajah-wajah guru langsung begini, Pak. Tetapi di dalam riwayat lain mengatakan an-nadru ila wajhil alim sedekah. Melihat kepada wajahnya orang berilmu itu adalah sedekah. Tetapi di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, karena persoalan guru ini sangat penting, maka sampai kita bertanya tidak bisa melihat kepada wajah guru secara langsung. Tapi ini nggak bisa diterapin di kita. Kalau Anda nanya dengan saya begini terus, nggak enak dilihat ya kan, misalnya. Atau kita tanya sama guru kita nunduk. Kata guru kita, ente ngapain sih? Apa yang ente lihat di bawah, kan nggak enak kan? Nah, yang ketiga adalah menjaga nama baik ulama. Guru kita. Guru tentu nggak ada yang sempurna, Pak. Dia manusia. Karena dia manusia, pasti ada saja salahnya. Tapi sebagai seorang murid, jangan kita lihat salahnya. Jangan kita ekspos kekeliruannya, apalagi sampai disebarluaskan di media sosial. Guru saya ini orangnya begini, disebarin, Pak. Sehingga orang tahu aibnya. Kita tahu diri kita ini nggak sempurna, pasti ada salah. Kan dalam diri kita itu ada potensi baik dan buruk. Bisa jadi kita keliru dalam hidup ini. Tapi ingat, ketika kita punya guru, kekeliruan guru kita jangan diekspos. Cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu dan kita mintakan ampun kepada Allah supaya guru kita diampuni. Bahkan saya pernah menjelaskan tentang kisah Imam Nawawi rahimahullah pada saat dia menjadi seorang murid belajar sama gurunya. Kata dalam riwayat diceritakan, dalam biografi Imam Nawawi itu diceritakan bagaimana Imam Nawawi pada saat ketika beliau ingin murajaah, mutola'ah, qiraat di hadapan gurunya. Sebelum dia mendatangi rumah gurunya untuk melakukan murajaah, qiraat, kitab kepada mereka, di jalan dia bersedekah, Pak. Dia sedekah. Setelah dia sedekah, dia doa sama Allah. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Jangan sampai aib itu aku tahu sehingga aku kemudian merendahkan guruku. Itu Imam Nawawi. Kenapa dengan sedekah dulu? Karena dengan sedekah itu mempercepat dikabulkannya doa. Anda kalau berdoa,
sertai dengan banyak sedekah, maka permintaan Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disertai dengan sedekah. Imam Nawawi melakukan itu. Sehingga Imam Nawawi ilmunya barokah. Ilmunya berkah. Apa bukti berkahnya ilmu Imam Nawawi? Kitab-kitabnya masih dibaca sampai saat ini. Apa kitabnya? Riyadhus Shalihin. Hadis yang banyak dibaca oleh para guru di masjid-masjid, musola-musola di kampung-kampung, apalagi di pesantren. Dibaca sampai sekarang. Kitabnya dicetak ulang oleh berbagai penerbit yang berbeda. Dibaca orang, kira-kira Imam Nawawi dapat pahala nggak tuh? Setiap orang belajar kitab, Imam Nawawi dapat pahala terus. Apalagi Al-Azkar. Kitab tentang zikir-zikir. Apalagi Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 hadis. Kitab kecil. Banyak dibaca orang-orang di musola-musola, di masjid-masjid itu. Para ibu-ibu juga banyak membaca itu. Apalagi kitab yang paling besar namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab fikih yang luar biasa besar. Dan itu menjadi kebanggaan mazhab Syafi'i adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di dalamnya bukan pendapat Imam Syafi'i saja, tapi juga pendapat para ulama-ulama lain. Itu pintarnya Imam Nawawi. Ilmunya tinggi, berkah, dan itu bisa dimanfaat banyak orang. Kenapa? Ilmunya berkah. Karena ihtiram dan takrim ta'zimnya kepada ulama luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ada satu syair, isbir ala murril jafa mim muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Itu syair Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ini bagi orang-orang yang nuntut ilmu, dia mengatakan, isbir, sabarlah, ala murril jafa mim muallimi, dari kerasnya guru. Guru kalau ngajar kan banyak yang keras itu, Pak. Saya dulu waktu belajar masih kecil, guru-guru itu luar biasa keras tuh. Tegas, strict. Beda kalau guru sekarang, takut kena hak asasi manusia. Dan biasanya orang tuanya itu pasti marah-marah kalau anaknya dididik, apalagi anaknya diberi hukuman. Dulu kita enggak. Coba aja. Kita dihukum guru, kita bilang sama orang tua, kita yang diomelin, Pak. Kita yang dihukum lagi. Makanya kita dulu waktu belajar masih kecil, enggak pernah ngadu sama orang tua. BRT pernah ngadu enggak dulu? Enggak pernah kita. Coba anak sekarang. Enggak dipukul, ngadu sama orang tuanya. Saya dipukul sama guru. Kan kurang ajar itu. Diadu domba. Kasus kemarin, Pak. Polisi anaknya. Di mana sih? Sulawesi Tenggara. Apa pernah dengar kan? Kasusnya sampai polisi itu bermasalah. Kenapa? Ya itu tadi persoalan anaknya biru-biru. Dia bilang dipukul oleh gurunya. Padahal guru nggak pernah mukul. Pertanyaan apa? Ternyata katanya jatuh. Sehingga dituduh gurunya. Sampai orang tua murid nuntut dia Pak di pengadilan. Anda bayangkan. Bagaimana anak sekarang itu memperlakukan gurunya. Dan bagaimana orang tua murid memperlakukan guru dari anaknya. Anda bisa bayangkan. Bagaimana akan berkah ilmu itu. Bagaimana nanti mereka nih setelah selesai menjadi orang-orang baik. Yang terjadi apa? Menjadi orang-orang yang kita lihat sekarang. Akhlaknya luar biasa bermasalah dan seterusnya. Makanya kata Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa mim muallimi, sabarlah dengan sifat kasar dari seorang guru. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nafarati, karena gagalnya ilmu Anda peroleh ketika Anda tidak tahan menghadapi kerasnya guru Anda. Jadi kalau ada guru keras, tetap bertahan, bersabar. Kenapa? Disitulah ilmu. Tapi kalau kita nggak sabar, maka kita akan gagal mendapatkan ilmu. Saya pikir untuk pertemuan hari ini kita anggap selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis dan riwayat yang disebutkan penulis kitab ini, kita terinspirasi dan termotivasi untuk bisa menjadi orang-orang yang seperti disebutkan dalam hadis ini, menjadi para ahli ilmu. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.